وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan diulangi lagi. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ustaz Abdul Majid dan para asatidz semua yang berbahagia, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di samping tidak hafal dan orangnya juga aneh, tapi tidak mengurangi takzim saya kepada para asatidz semua yang menjadi guru-guru kami ketika kami khususnya berada di Makassar dalam 6 bulan beberapa tahun yang silam. Para santri semua yang luar biasa, yang bersemangat, wajahnya cerah karena akrab dengan Quran. Oh iya. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kami sharing, berbagi. Walaupun saya sudah berjenggot begini masih santri, ya. Karena kalau di Hidayatullah tidak ada alumni. Sepanjang kemudian dia berada di Hidayatullah, maka dia sesungguhnya santri. Ya, jadi santrinya terus menerus. Saya diamanahi oleh Pak Ketua Yayasan untuk memberikan sharing tentang semangat menuntut ilmu. Ya, saya dikasih sharing begitu, dikasih tema seperti itu. Saya mulai dari satu ayat Mujadilah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah. Di ayat ini Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ya. Dan saya meyakini bahwa antum semua para santri didatangkan dari penjuru dunia, ya, dari penjuru dunia, hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini. Salah satunya dari sekian salah yang banyak adalah untuk menuntut ilmu. Benar atau betul? Kalau betul berarti kebetulan, kalau benar tadi jawabannya maka kebenaran. Nah, gitu. Ya Pak Direktur? Alhamdulillah. Kenapa? Ya. Apa yang kemudian mengakibatkan, yang menjadikan antum semua hadir di tempat ini jauh-jauh? Ini tingkat SD nggak ada ya? SMP sampai SMA. Berpisah dengan orang tuanya. Kalau tidur kadang masih dielus, dikeloni dan sebagainya. Kasih sayang kemudian harus jauh secara fisik. Buat apa? Karena ada satu harapan besar dari orang tua antum, agar antum kemudian menjadi orang-orang, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Dan itu titipan mulia orang tua antum kepada antum semua di tempat yang insya Allah mulia.
Ini berat, ya, berat. Jihad antum saat ini menuntut ilmu. Sepakat ya? Sepakat. Jihad antum adalah menuntut ilmu. Tempat ini dikondisikan sedemikian rupa, dihadirkan para murabbi yang luar biasa, fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menghantarkan antum menjadi pemimpin dunia, pemimpin kelas dunia, bukan pemimpin kaleng-kaleng ini, pemimpin dunia. Mengapa bukan kemudian pemimpin bumi? Ada tahu apa bedanya bumi dan apa bedanya dunia? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Ada pernah sampaikan bagaimana kita dihantar di pemimpin bumi? Enggak ada. Tapi pemimpin dunia, Rabbana atina fil ardi gitu. Kenapa? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah spesial. Hadiah. Hah? PR. Ya, PR. Baik, nanti saya kasih. Kalau ketawa berarti betul itu. Hah? Wah, itu juga dicari. Kenapa namanya Samsul dipanggil Ancu? Mulai dari Sumatera sampai kepada Papua, seluruh nama Samsul dipanggil Ancu. Nah, itu pasti ada filosofinya itu. Ancu itu seperti apa? Tapi mudah-mudahan baik, insya Allah. Saya masuk di Gunung Tembak. Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 95. Santri saya masuk tahun 95. Belum lahir antum semua pasti kan? Ya. Masuk 95 karena paksaan orang tua. Saya jujur aja, saya fair saja, masuk pesantren Hidayatullah yang saat itu bagi saya pesantren Hidayatullah adalah pesantren kuli. Ya, sewaktu itu karena saya sudah masuk pesantren Al-Mu'min Ruki binaan Abu Bakar Bashir. Tiba-tiba kemudian masuk ke Hidayatullah, pertama kali persyaratannya adalah membawa cangkul. Insya Allah nggak ada di zaman era milenial antum persyaratannya bawa cangkul dengan arif, karena tidak ada yang juga dicangkul. Ya, tidak ada yang cangkul. Oh betul dicangkul, nggak mungkin. Saya masih mendapatkan itu. Ya, membawa cangkul dan arif. Saya tanyalah kepada Ustadz Muhammad Syukri yang saat itu tugasnya di Nunukan, kalau tidak salah belum pindah. Itu kepala sekolah, guru yang saya temui ketika saya masuk. Ustadz, di sini jurusannya IPA, bahasa atau apa saja? Satu aja, bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Iya. Saya sudah membawa seragam putih dengan abu-abu. Mau belajar ini. Ketika hari pertama belajar, saya sudah siap. Kok kemudian menggunakan pakaian bebas? Batin saya sekolah alat berarti. Sekolah alat. Karena pakaian bebas. Kok disuruh bawa cangkul ini? Berarti ada yang dicangkul pasti. Perasaan sudah enak. Ini ada lagi nih. Berarti betul persepsi saya bahwa pesantren Hidayatullah adalah pesantren kuli saat itu. Ya, dibawalah dengan Ustadz dari Mentawai itu. Ya, beliau sudah tidak ada, atau sudah tidak lagi di Hidayatullah kalau tidak hilang. Dibawa namanya M4, mohon maaf, tai, PAI. Saya bilang, ini tai apa ini? Ya tai manusia lah, masa tai? Wah, ini kira-kira kalau begini. Ya, saya ini lulusan, saya ini di pesantren di jalan. Saat itu, tapi karena paksaan orang tua dan niat saya mau berbakti kepada orang tua saya.
Saya berbakti karena orang tua saya sejak hidupnya menginginkan anaknya masuk pesantren, walaupun dengan terpaksa. Saya iyain deh. Udahlah. Tapi namanya juga kondisi masa nyebur di empang kotoran begitu, masya Allah. Sudah nggak ada. Bukti sejarah sudah tidak ada, sudah dicop saat ini belum tembak, sudah tidak ada itu namanya empang raya. Sehari saya di situ, nah bisa dibayangkan kan? Ya, santri nih, santri. Gatal Pak. Saya ini orang yang terawat, mohon maaf ya. Saya ini orang yang terawat. Orang yang terawat yang kemudian saya tidak pernah bekerja. Karena Allah takdirkan saya berada dalam lingkungan keluarga yang mampu. Karena kebenarannya orang tua saya salah satu cukuplah di Pertamina, sehingga bekerja itu bagi saya ini mulus tangan saya kan. Tiba-tiba kemudian suruh pegang cangkul, ya bentuk cangkulnya aja baru tahu. Oh begini cangkul. Apa yang terjadi? Kabur. Saya kabur. Betul ini. Pulang saya, sebagainya. Loh, kenapa kembali? Masa saya disuruh begitu? Saya mau belajar niat saya, bukan kemudian membersihkan itu. Sabar. Bapak mau kepingin anaknya pesantren. Kau sudah bilang begitu kan? Mudah-mudahan ini bakti pulang kepada kembali lagi saya. 40 hari kan kayak saya training center, namanya sih keren, training center, ya, namanya, ini training center 40 hari, Pak. Namanya sudah mengagumkan, Pak. Pekerjaannya ini yang kemudian menghilangkan nama kerennya training center, ya, nah itu, masya Allah, 40 hari. Saya kira sudah selesai, selesai kalau begini kan, rupanya tidak, berlanjut jadi kuli bangunan. WKP yang saat ini ada Ubah Sulaiman itu, nah itu angkatan saya itu bangun begitu. Dulu masih kuat, kalau cuma 1 sak 2 sak masih kuat ini kan. Saat itu, jangan coba sekarang ya. Almarhum Ustadz Sujono, almarhum Ustadz Sugiono, kemudian Ustadz siapa yang satu lagi itu tadi itu trio ya, Pak Misran, Ustadz Misran itu yang membojolok saya. Saya masih ingat ini orang, saya disuruh berjalan di atas keting, ya begini tingginya di satu papan Pak, di jalan. Saya masih ingat ini orang yang nendang saya ini, disuruh saya bawa semen lewat ini. Kan kalau jadi bisa mati Pak jatuh. Enak aja ditendang saya. Pejuang kok takut. Allah yang bekerja. Bekerja di situ. Terus kapan belajarnya? Siang. Di sini kan pagi kan? Tuh, saya pakai celana, yang lain pakai sarung. Saya pakai sepatu, yang lain pakai ceker ayam. Ini nggak benar sudah. Tiba-tiba kawan saya, kan saya temannya. Teman saya di sini siapa ya yang seangkatannya? Kalau Pak Ismail yang di Goa itu adik kelas. Yang di Gorontalo tadi siapa? Pak Jabar itu adik kelas. Nah itu punya cerita lalu menggoda cewek itu berdua saya dengan dia. Kalau dia ada pasti ingat dia itu namanya itu, cuma ditolak. Jadi ya itu masa lalu ya, jangan diikuti. Itu bagian daripada nostalgia santri dulu begitu. Mudah-mudahan nanti dari cerita ini ada hikmah yang bermanfaat bagi antum semua, ya. Bagian daripada ilmu yang kemudian antum bisa ambil. Yang jelek jangan diikuti. Yang tadi cari cewek, itu tak usah, ya, tak usah. Tapi itu menjadi cerita bagi saya dan Pak Jabar. Ada bertiga, saya, Pak Jabar, Pak Mahmudin. Mahmudin Gorontalo, sekarang pindah ke Banyumas. Itu sudah 3 itu.
melirik itu tapi gagal. Kurang jitu gombalannya katanya. Nah, siang itu kemudian kita sekolah. Ya. Yang herannya itu tidak ada bawa buku. Adakah sekolah tidak bawa buku? Yang ada bawa singkong bakar. Dan singkong itu ditaruh di mana? Di sana. Apa liputan sana? Di situ juga ada ikan asin. Saya bilang ini, aduh, ini peradaban mana ini? Itu real, itu saya masih dapatkan itu. Ya, makan begitu mah. Saya bilang apa yang didapat? Lebih banyak kerjaannya dibanding ilmunya. Saat itu tahun 95 sampai 98 lah ya. Saya angkatan ke-7 di Gunung Tembak. Ya. Setelah selesai belajarnya seperti itu terus menerus dan lebih banyak kemudian panggilan-panggilan kepada seluruh santri aliyah kelas 1 untuk segera ke belakang ke dekat koperasi untuk mengangkat semen. Sekarang itu sih panggilan kepada seluruh santri aliyah untuk segera ke pos depan karena ada semen datang. Segera. Kalau itu ada di sini kira-kira gimana? Hah? Senang? Ya. Nah, saya sama teman-teman belajar itu ketika mau ujian. UN ya, ujian nasional UN. Dan nggak ada gurunya yang ini sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya lulus semuanya. Ya, saya mendapatkan tugas rutin itu danau. Kalau ada yang pernah ke sana danau, itu kan ada alang-alang itu ya. Nah, itu saya bersihkan alang-alang itu. Rupanya alang-alang itu tidak pernah bisa selesai. Di sini saya bersihkan, saya bergeser lagi, tumbuh lagi. Setiap hari. Kalau antum semua tahu alang-alang, bukan pakai ini, memang pakai tangan ditarik. Besar semua kan. Tapi alhamdulillah dari 30-an santri, kuku yang utuh itu adalah kuku saya. Kuku jempol itu sudah berlubang-lubang untuk teman-teman itu. Ada yang hilang itu lah macam-macam. Saya masih utuh semua. Karena begini-begini tetap saya rawat. Walaupun kondisi di sana begitu tetap saya rawat. Kok teman tuh ada yang cuil lah, macam-macam lah sudah situlah. Karena kalau sudah begitu santri begitu, ya mohon maaf ya, ada sabun colek itu digosok semua. Mau tidak tadi. Saya kalau begitu, masya Allah. Tapi kemudian, kenapa hari demi hari saya kok bisa menikmati, sehingga saya bisa lulus? Ya, saya juga tidak tahu. Dan saya merasakan sekali kenapa saya betah ketika saat itu saya mendapatkan kajian sistematika wahyu dari Ustaz Anwari Hambali dan mengeksplorasi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ yang membuat saya betah. Paham sih enggak? Apa itu enggak paham? Tapi ini kajian luar biasa bagi saya saat itu dan saat ini seterusnya insyaallah. Tapi saya tidak mampu kemudian memahami apa maksudnya ini sistematika nuzulnya wahyu. Kalau 21 sudah berganti sistematika wahyu. Ya. Nah dari sini kemudian persepsi saya Hidayatullah sebagai pesantren kuli hilang. Dan ketika ada kawan saya dari alumni Ruki datang untuk mengajak saya tidak mau dan saya siap diskusi dengan alumni Ruki ini. Ya. Nah, itu yang menjadikan kemudian saya sampai saat ini memilih Hidayatullah. Ya mohon doanya lah antum semua untuk kemudian kita bisa istiqomah di dalam jalan dakwah insyaallah. Jadi kalau ada adik-adik semua yang kemudian goncang, ya, dan semacamnya, sebentar saja
itu sebentar saja. Ya, sebentar saja, tidak lama itu. Kalau sudah ketemu sama teman-temannya, sudah akrab semuanya, insya Allah hilang itu. Apalagi kemudian, ya, bagi antum semua generasi-generasi Islam yang akan datang, ya, sebagainya, bahwa antum semua dihantar di tempat ini untuk menjadi orang-orang yang melakukan perubahan besar. Antum saat ini, saya juga tidak paham. Waktu saya sebagai santri diberikan pemahaman, diberikan tausiah, diberikan nasihat, baru saya memahami ketika saya sudah lulus. Ya, saya bisa sekolah di, ya mohon maaf, sekolah tinggi saya bisa punya kemampuan lah orang tua saya. Ya, tapi kemudian saya putus dengan orang tua saya terhadap ekonomi. Saya tidak minta uang kepada orang tua saya setelah saya lulus. Nah, di situ kemudian saya merasakan perubahan secara pribadi. Hidayatullah telah mendidik saya. Saya ditugaskan ke Jakarta untuk menjadi mahasiswa sekolah tinggi ilmu manajemen STEAM yang saat ini sudah hilang dari sejarah. Dan saya ingin kemudian kemarin sempat rapat di Besmadai bahwa STEAM bagian daripada sejarah, ya. Dan saya menjadi salah satu alumni STEAM walaupun nggak lulus. Kenapa nggak lulus? Karena sudah bubar sebelum saya lulus. Ya. Orang mengatakan kelinci percobaan, no, saya bukan kelinci percobaan, saya pahlawan mengawali sekolah tinggi ini. Nah, ini bagi mahasiswa mengawali sekolah tinggi agama Islam Al-Bayan, kalau penuh tantangan sebagainya, antum menjadi pahlawan, bukan kelinci percobaan. Supaya antum termotivasi. Kok begini, kok begitu, nggak ada dosennya, macam-macam sebagainya. Jalani saja. Ya, Allah berikan di situ kemudian keberkahan. Setelah kemudian saya STEAM sebagainya, saya coba kuliah di Universitas Trisakti. Katanya sekolah bergengsi, memang bergengsi sekali. Mahalnya mau dibilang tadi 100 juta saya habis. Dan saya tidak minta orang tua saya. Karena bagi saya setelah lulus, saya tidak mau meminta SMA, tidak mau meminta uang dari orang tua. Malu saya. Ya. Nah, dan rupanya kemudian saya bisa bersaing dengan mahasiswa dan mahasiswi, ya. Karena memang lebih banyak perempuan mampu bersaing. Gini 5 besar, Pak. Di Trisakti gini, begini potongannya. Jadi saya kemudian apa yang diajari oleh Hidayatullah? Di situ ada kemudahan di situ. Jadi para mahasiswa yang sekolah tinggi di sini dan ini masih perintisan, tapi tidak identik perintisan dengan perintihan, ya. Tidak identik, tapi bisa juga identik. Tergantung persepsi. Ya. Jalani saja. Ya. Coba untuk kemudian belajar ikhlas. Ikhlas itu memang mudah, tapi belajar memelihara keikhlasan itu yang kemudian sulit. Ya. Nah, sudah jam berapa Isya? Oh iya, siap. Karena tamu itu mayit. Ya, hadisnya tamu itu mayit. Lanjut. Stop. Ya, stop. Bukan tamu itu raja, itu perspektifnya dari tuan rumah, bahwa tamu itu raja. Bagi perspektif tamu. Lanjut. Masa nih? Hah? Baik. Nah, tadi dalam konteks menuntut ilmu, ya. Bagaimana kemudian kita melihat satu sejarah lah, ya. Betapa para salafus soleh menuntut ilmu itu luar biasa pengorbanannya.
Di sini saya coba baca ya, bagaimana kemudian Jabir bin Abdullah, jadi termaktub dalam kitab Sahih Bukhari bahwa beliau melakukan perjalanan satu bulan untuk menemui Abdullah bin Anis agar dapat satu hadis dari Sahih Bukhari. 1 bulan. Ya. Kita tunggu dulu ya. Azan, kita dengar dulu azan.
itu dari Jabir bin Abdullah. Bagaimana kemudian Ibnu Abbas ketika dia ingin menuntut ilmu di sahabat Nabi Abi bin Ka'ab, sampai di sana sahabat ini tidur dan beliau menunggu sampai besok pagi. Dan setelah besok pagi baru kemudian beliau mendapatkan satu hadis. Ya. Bagaimana kemudian Ibnu Hajar, bagaimana Imam Syafi'i dan sebagainya. Terlalu banyak kisah-kisah para salafus soleh dalam hal menuntut ilmu. Ya. Dan saya yakin juga, sebagaimana saya sampaikan di mukodimah di depan tadi, bahwa antum diutus ke tempat ini salah satunya adalah dengan untuk menuntut ilmu. Dan dari ilmu itu ada kepahaman yang menjadi wasilah terhadap Allah. Ya, saya tidak tahu apakah sudah anak SMA sudah diberikan tentang manhaj ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana kemudian perintah yang pertama kali adalah dengan kalimat perintah Iqra, baca. Di 5 ayat yang turun ditutup dengan malam ya'lam, bahwa kemudian semakin kita mengetahui, semakin kita kemudian berilmu, pada prinsipnya kemudian kita semakin tidak tahu. Bagaimana kemudian Syibawai, ahli nahwu sharaf, belajar puluhan tahun untuk bahasa Arab sebagainya, apa yang dikatakan, semakin saya dalami semakin saya tidak tahu. Terakhir di dalam surah Al-Alaq kemudian wasjud waqtarib, bagaimana kemudian ilmu ini menjadikan kita dekat dan sujud kepada Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana ya, kita yang saat ini antum semua dan kita dituntut ya dalam profesi apapun untuk menuntut ilmu. Apakah dia santri, apakah dia sudah berkeluarga, apakah istrinya 1 atau 2 dan sebagainya, tetap thalabul ilm fardhatun minal mahdi ila tanpa melihat apapun. Nah, ini yang menjadi jihad adik-adik semua berada di tempat ini. Dan itu salah satu bukti bakti antum kepada orang tua. Apalagi kemudian kalau pondok ini menghantar antum menjadi tahfidzul Quran, maka itu persembahan yang terbaik bagi orang tua antum ketika di surga nanti. Mau? Jangan pernah mengecewakan orang tua antum. Ya, yang jauh di sana mendoakan antum semua agar kelak menjadi anak-anak yang soleh, pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Itu doa mereka. Saya tadi lihat di situ bagaimana kemudian doktrin dari Kiai Haji Sahal, pemimpin Gontok, jangan sering-sering dikunjungi. Jadi kalau orang tua yang tidak kunjungi, nggak usah gelisah, ya. Bahkan kemudian kalau perlu dibatasi, ini kebijakan lagi ya. Kenapa antum dididik untuk menjadi militan, tangguh? Orang tua saya mengunjungi saya di ngerugi cuma sekali, itu pun karena sakit karena lumpuh, dikunjungi sekali doang. Selebihnya no. Ya. Nah, itu kalau saya. Kenapa? Jangan sering-sering dikunjungi. Tapi doa tetap harus dipanjatkan setiap waktu kepada orang tua, dikirimkan kepada orang tua. Ya. Nah, ini menjadi tugas mulia antum semua yang berada di tempat ini untuk kemudian menjadi harapan-harapan orang tua antum semua, menjadi tahfidzul Quran, ya, sebagainya. Selanjutnya bagaimana kemudian ilmu itu menuntut kita untuk beramal soleh. Ilmu menuntut kita untuk beramal soleh. Sekecil apapun itu amal soleh. Ketika di tempat wudhu ada kotoran,
Ada sampah, bersihkan. Sepele, yes. Tapi percaya kemudian kebaikan yang ringan, yang sepele itu Allah berikan ganjaran kemuliaan yang antum tidak pernah tahu pada saat apa dan pada kondisi apa. Yakin itu, ya. Banyak-banyaklah menanam kebaikan, maka pasti dan yakinlah antum akan menuai kebaikan itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak, dan jauh lebih baik. Kapan? Allah yang tahu kebutuhan antum nanti. Ya, yang punya cita-cita gantung setinggi-tingginya, menggambarkan bahwa Allah itu maha besar, gantung. Yang mau ke Eropa, saat ini DPP membuka bekerjasama dengan salah satu universitas di Turki untuk S1, jurusannya dokter hewan, hukum, teknik industri, ya. Sama. Artinya apa? Bahwa gantung cita-cita antum. Ketika saya berada di lembaga ini, kepingin naik pesawat, bosen saya naik pesawat, sampai saya mengalami paranoid ketika naik pesawat. Saking seringnya, mandi di mana, buang air di mana, tidur di mana. Saya kepingin kemudian keluar negeri. Alhamdulillah kemudian sempat keluar negeri. Ya ada 6-7 negara. Kenapa? Kan lembaga. Jadi jangan pernah bercita-cita yang rendah, tinggi, ya, tinggi. Ke Eropa, ke Australia, ke Amerika, Singapura sih sudah pulang balik, ke mana Malaysia pulang balik sebagainya. Kenapa? Karena antum nanti menjadi martir dakwah. Karena hidayah itu harus kemudian go internasional. Apa? Menyiarkan dakwah ini, menyampaikan manhaj ini, dan itu berada di pundak-pundak antum nanti 5, 10, 15 tahun akan datang. Antum sebagai estafeta perjuangan hidayah itu. Takbir. Antum yang melanjutkan perjuangan Islam melalui hidayah itu. Catat itu. Saat ini antum tidak paham, tapi Allah akan berikan pemahaman dan kepahaman itu kepada antum seiring waktu yang berjalan. Ya. Jadi saat ini ketika antum dituntut untuk berjihad dengan menuntut ilmu, maka pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf pada hal-hal yang tidak berkenan dan khilaf dari saya. Mudah-mudahan ta'aruf, mudah-mudahan sharing dan berbagi ini menguatkan kita semua dalam satu barisan jamaah. Dan kemudian Allah kumpulkan kita berada di taman-taman syurganya Allah Ta'ala insyaallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.